Betina Zong. Oke. Lebih baiknya kan bongkar itu minimal 10 hari lah. Oke. Bukan berarti seminggu bisa langsung dibongkar. Menurut saya sih burung itu kan waktu dia bertelur itu seperti beristirahat. Ya. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarang perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dan asik-asikan ya dengan musik yang kita bisa dan belum hafal liriknya dan belum hafal kuncinya. Belum hafal. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tanya jawab bersama Mas Yusuf Kanari. Oke, Mas Yusuf, ini langsung kita ngomong ya, masalah pertanyaan teman-teman ini ya, Mas ya. Ini dari Mas Kelet Ilusi. Wah, namanya ini unik ya, Mas. Temanya tentang perawatan betina supaya tidak telat bertelur ya. Telat bertelur. Iya, ini pertanyaan begini. Kalau betinanya lebih galak dari jantannya, itu gimana cara mengatasinya, Om? Dia lebih galak itu. Kan sering banget ya Mas kita menemui seperti itu. Jadi mungkin pertama pakai jantan yang gacor gitu. Itu minimal jangan 1, minimal 2 lah. Minimal 2. Makanya dari dulu sempat saya ngomong kalau ternak kenari mau betinanya berapapun, mau 10, 20 enggak apa-apa. Tapi jantan jangan 1. Ya. Jantan minimal 2. Minimal 2. Meskipun betinanya cuma 3 ataupun 4, jantannya 2 karena kenari itu kan dia burung yang istilahnya burung koloni. Saya ngomong burung koloni, jadi dia kalau ada temennya itu lebih bersemangat ya. Secara langsung seperti gitu itulah. Dan kalau menurut saya sih untuk kadang-kadang betina galak juga kadang-kadang yang pernah saya alami itu selain tadi masuk bener juga harus ada lebih dari pejantan, lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Kalau pengalaman saya juga pernah gini bos, jadi galak dikawinkan dengan betina pejantan A, B dan C, dia tidak mau dan akhirnya dia mapan dengan sendirinya ketika setelah mau bertelur kurang sehari. Itu bisa ya kan. Saya dulu pernah itu, kalau saya kan modelnya kawin tetap kawin sabut Mas. Kawin sambil rokokan ditunggu. Nah itu burung itu mungkin pertama dia sebetulnya emang kalau burung sudah bikin sarang atau munderi itu belum tentu siap untuk bertelur, belum tentu siap. Betul sekali. Iya, belum tentu. Makanya kadang-kadang kalau kasus seperti itu saya jadikan 1. Tapi tetap saya pantau 1 jam nanti seperti apa. Kalau misalkan tidak bisa, ulangi lagi 3 hari lagi, jangan langsung besok. Karena mungkin dia karakternya belum mau untuk kawin gitu. Dia baru senang mata sarang betul. Itu biasanya terjadi di burung-burung siapan. Istilahnya belum pernah bertelur. Selanjutnya ini tentang apa ya, sebentar. Nah ini untuk dari Mas Nata Subang. Itu waktu kontennya itu dulu waktu saya ngevlog di daerah Borobudur sana, Bos. Perbandingan pakan antara seed biji sawi ya, kenari seed biji sawi dan niger seed. Itu berapa persen kalau pakan, kalau mencampur diri kalau jenengan? Kalau saya gitu. Kalau saya biasanya misalkan anggaplah ini yang betina enggak usah. Yang betina? Iya, pakan betina itu aja yang jantan betina sama. Yang rasian. Sama ya? Sama. Itu kalau misalkan ini kalau teman-teman yang kenari kecil lah misalkan. Kenari kecil, seri kecil. Ya. Kalau misalnya dihadapkan dengan pakan yang kiloan aja. Itu misalkan perbandingan kenari seednya 1 kilo. Terus sawinya itu setengah. Terus nigernya itu 1/4. Ya, sekilo setengah. 1/4. Jadi biar gampang. Yuk Mas. Ini musim hujan itu kandungan untuk niger itu bagus karena anget toh. Ya, jadi mainnya di niger ya. Iya, kan pakan itu sebetulnya menyesuaikan. Jadi
di saat memang panas, seperti contoh panas dikasih sawi. Seperti manusia kan kadang-kadang panas, pinginnya yang seger-seger gitu loh. Kalau pas musim hujan dikasih sawi ataupun dikasih yang banyak mengandung air, timun dan sebagainya, wah itu jangan. Menyesuaikan saja nih Pak. Oke, yuk sambil kita jalan-jalan ke sana ya. Ada aktivitas Bos, sore ini Bos. Oke, kita ngobrol-ngobrol sambil bertanya-tanya, santai, slow kita nyanyi hari ini sambil kita bahas pertanyaan teman-teman nih. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan Mas. Ini waktu konten di sini dulu tuh. Jadi dia dari Mas Alpin ini Mas. Mas Alpin gitu. Ya, punya aku SFOI kali AF malah jadinya gede se-AF Om. Bodinya kayak SFYS. Itu menurut jenengan bagaimana? Bisa terjadi karena gen burung itu kadang-kadang tidak menentu. Ya, oke. Karena dulu pernah kita bahas Mas Dodi, istilahnya seninya beternak seperti itu. Ya. Jadi kenapa kemarin ada jantan hijau, betina hijau keluar cerah bisa? Ya. Nah disitulah keluar YS dengan misalkan dengan F1 gitu, itu belum tentu gede. Ya. Begitu sebaliknya burung kecil belum tentu yang kecil. Biasanya kecil keluar besar bisa jadi. Nah itu bisanya kita ngomong karena di prakteknya. Kalau sudah praktek nanti pasti menemukan seperti itu. Oke, selanjutnya ini Mas Bos. Ini apa ya, tentang settingan kandang Bos? Settingan kandang. Nah ini dari Mas Asep Wisesa. Namanya luar biasa ini Bos. penyanyi Mas Bos ya. Kalau ternak kenari bisa nggak kandangnya digantung atau apa harus ditempel, dikasih didudukan? Terima kasih. Digantung itu pengalaman. Bisa. Saya dulu pernah kok digantung. Ya, terus cuman terkadang di saat kita membersihkan atau mengganti burung angkrem itu kan pas mengeram guys, itu kan dibutuhkan ketenangan. Nah, kalau gitu kan otomatis nanti yang sebelahnya juga ikut bergerak saya ngomong. Nah, kalau bisa saya sarankan jangan, karena lebih baik pakai rak ataupun apa yang memang yang dibutuhkan itu nyamannya sebetulnya. Kalau seandainya itu tidak mengganggu waktu membersihkan tidak masalah, tapi menurut saya tetap mengganggu. Saat ngambil yang sini, yang sana ikut gerak. Gitu. Goyang-goyang. Kalau bisa mendingan yang memang dia biar nyaman lah, nyaman karena anteng gitu ya. Iya, saat ngeram telur harus nyaman. Ini ngomong-ngomong burungnya bagus-bagus ya Bos ya? Yo enggak sama. Sama Mbak ya. Selanjutnya ini kita bahas masalah pakan plastik nih. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Papi Hotel. Ya, dari mana ya Bos? Halo Mas Papi. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau perbedaan versi laga plastik premium Canaris kaleng dengan versi laga plastik Canaris kemasan praktis apa ya? Ada kan Mas? Yang baru kan ada Mas? Yang kuning itu? Yang kuning itu. Wadahnya kuning. Kalau yang dulu, ya menurut saya sih hampir sama sih Mas, hampir sama. Tapi kalau yang dulu itu dalamnya itu seperti masih ada campuran CD-nya juga. Yang dulu. Kalau yang sekarang kayaknya enggak ada. Sudah berubah ya? Sudah berubah. Ada perubahan tapi komposisinya enggak signifikan sih. Tapi tetap ada perubahan. Saya pertanyaannya ini sebenarnya ini produk sebenarnya dikemas ulang atau dari luar negeri ya? Kalau dulu awalnya dari luar negeri Mas, ini jelas. Ya, versi laga Tapi kalau sekarang ini saya malah kurang tahu nih untuk produksi. Ini ngumpet ini mungkin ya bisa saja toh karena memang peminatnya kan di sini banyak. Kasusnya ya yang jelas saya sendiri masih pakai plastik kok. Maksudnya efeknya juga masih bagus ya. Tapi tidak untuk semua burung. Jadi harus berhati-hati pemakaian plastik berlebihan bisa menyebabkan burung bisa kalau nggak cocok nanti kalau kaget ya terlalu over, terus burung juga bisa malah istilahnya agak ngedrop juga bisa. Bisa. Selanjutnya tentang perawatan kenari betina Bos. Ini ada dari dunia tipu-tipu. Nah, dunia tipu-tipu ya ini banyak ini. Emang kayak ya. Dunia penuh panggung sandiwara. Nyanyi lagi ya. Dari Mas Dunia Tipu-Tipu, Om tanya, kalau produksinya zong itu bisa langsung dilanjut atau diberi jeda untuk perawatan persiapan produksinya lagi? Betina zong betina zong. Lebih baiknya kan bongkar itu minimal 10 hari lah. Bukan berarti seminggu bisa langsung dibongkar. Menurut saya sih burung itu kan waktu dia bertelur itu seperti beristirahat. Jadi biar dia metabolisnya kembali itu kurang lebih sekitar 2 minggu ya, persis seperti proses telurnya. 2
2 minggu itu baru bagus metabolisme yang di dalam. Makanya kalau misalkan zong itu usahakan minimal 10 hari atau syukur bagai sampai 2 minggu sekali enggak apa. Tapi enggak takut kalau dia telur gemuk? Gimana? Oh, enggak. Kalau saat nelur sudah misalkan telur 3 atau 4, nah itu nanti ditunggu zong 10 hari zong semua bongkar enggak apa-apa menurut saya. Tapi kan kadang-kadang ada yang sudah mantep, wah ini zong semua seminggu dibongkar. Nek saya pribadi biasanya minimal 10 hari sampai 2 minggu. 2 minggu. Bongkar nanti biasanya tak taruh polier, polier nanti dijemur dan sebagainya, paling 3-4 hari biar lagi. Ya oke. Itu nanti hasilnya lebih maksimal ketimbang yang terburu-buru gitu loh. Ya oke. Ini dari Mas, ini masalah masalah kenari postur Mas. Ya, kenari postur ya. Dari Mas Rizky Dwi Wahyudi. Mas, kalau pengen cetak seri F tapi jantan pakai F1 F2 kali betina YSTKF, apa bisa? Dan hasilnya apakah lumayan bagus? Ini yang dipakai adalah betinanya betina YS. Nah, ini gimana? Kalau misalkan saya itu boleh request nih, request kayak gitu. Itu malah saya anjurkan betinanya itu yang kayak gitu ya. Tapi jarang terjadi karena mungkin memang di samping mungkin juga susah. Kedua kan kalau jantan itu bisa kasih betina banyak, bisa ngawin betina banyak. Tapi kalau mau cari yang kualitas betina yang yes, insya Allah tidak mungkin jelek. Insya Allah. Berikutnya dari Mas Abadomzek. Halo Mas Abadomzek. Jika kenari betina udah angkut sarang, apa tidak perlu dikawinkan lagi Bang? Mohon infonya Bang. Angkut sarang maksudnya gimana ini? Betina sudah angkut sarang. Sudah ngangkut sarang. Apa tidak perlu dikawinkan lagi Bang? Mohon infonya Bang. Kalau masalah betina angkut sarang kan biasanya malah justru dia kawinkan kan? Oh ya. Ini kan ini pertanyaannya gimana? Maksudnya ini maksudnya apa? Apa sudah kawin gitu? Sudah kawin gitu mungkin. Sudah kawin angkut sarang. Mungkin kayak gitu ya. Ya kalau mau lebih optimal ya, itu betina itu kan kadang-kadang mau telur perutnya gede, membengkak. Nah itu biasanya kalau sudah seperti itu dikawinkan saja sampai besok bertelur. Kalau lebih optimalnya loh, saya ngomong lebih optimalnya meskipun sehari cuma kena 2 kali enggak masalah. Nah, sampai posisi bertelur daripada nanti banyak betina banyak zong, mendingan sedikit betina poin semua. Jadi sehari dimaksimalkan 1 betina ya? Nah kalau bisa itu kalau kita mikirnya bahwa jantan itu mau dipakai lama di kita gitu. Kalau misalkan mau buat apa kayak kejar produksi ya enggak apa-apa, tapi efek sampingnya ada loh. Kelepak. Ya pasti capek kan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Muhammad Iqbal ya. Bentar ya Bos ya, burunya kedinginan ada ini? Oh enggak apa-apa. Oke, dari Mas Iqbal. Mas saya mau nanya, oke Mas Iqbal gimana ini? Kalau pakan ebot kanari sama prestik kanari, mana yang lebih cepat buat burung naik birahi? Pasti yang prestik ya Bos ya? Ebot itu sebenarnya kandungan juga tinggi Mas. Iya. Sebenarnya juga tinggi, tapi kalau saya sih mendingan loh ya kalau untuk awal malah justru pakai ebot dulu. Dari yang rendah dulu ya, daripada. Ibaratnya kan itu prestik kan memang untuk pakannya termasuk salah satu pakan keras gitu untuk menaikkan birahi. Tapi kalau misalkan bisa yang lebih pelan, kenapa harus langsung ke atas? Nah itu lebih stepnya lebih bagus. Tapi misalkan harus dikasih prestik sekaligus tidak apa-apa. Atau mungkin dimik kan juga bisa. Nah itu lebih bagus. Karena di dalam kandungan plastik itu ada yang namanya fumain. Fumain juga ada. Ya, fumain. Jadi kalian lihat pasti ada fumainnya itu. Jadi itulah yang kadang-kadang yang menjadi pembeda dari pakan kenari lokal di sini ya. Betul. Ya itu. Terus selanjutnya dari Mas Natal aja 5 hari yang lalu ini. Cara meningkatkan produksi telur gimana Mas? Kenari saya nelurnya kok enggak maksimal gitu. Berapa? 1, 2? 1 ada 2 ada mungkin minus gitu. Kadang-kadang itu terjadi biasanya burung muda. Burung muda itu bisa telur 1, 2. Terus burung sudah tua juga bisa. Bisa. Burung capek pun juga bisa. Karena produksi 2-3 kali, keempatnya telur kok cuma 1, 2. Itu berarti pertanda bahwa memang istirahatkan dulu. Nah, kadang-kadang orang kan mikirnya suruh produksi terus gitu sih. Tapi kadang-kadang kita itu ya harus peka gitu loh. Kalau misalkan seperti contoh ternak
ini biasanya ngisinya 3, 4. Tiba-tiba ngisinya cuma 1. Nah, itu harus pertanyaan. Coba lagi betina kok ngisinya cuma 1. Wah, berarti ada yang salah. Jantannya diistirahatkan atau mungkin dia mau mabung juga bisa. Atau mungkin dia capek juga bisa. Kurang nutrisi juga bisa. Nah, gitu kan. Makanya sebagai kita peternak gitu, terutama peternak ini kan dibahas untuk ternakan. Harus peka sama burungnya. Kan yang tahu yang punya, yang lebih paham yang punya. Gitu. Tapi nggak takut nantinya kalau diistirahatkan terlalu lama dia lupa sama siklusnya? Ya lamanya itu ya enggak sampai sebulan lah. Burung itu istirahat paling 2 minggu cukup kok. Oke Mas, sementara itu aja yang bisa kita bahas. Nah, ngomong-ngomong ini barangnya apa sih? Ini burung rata-rata bulu baru itu Mas, jadi bulu baru semua itu. Ini masih ada Rasmi, ada YS ini Mas ya. YS itu sudah gacor tadi. Yes. Nah, ini Rasmi. Karena Mas Yusuf itu selalu mencari Rasmi. Harus ada Rasmi di rumah. Ini yang dulu yang bulu baru. Oh, itu. Wah, ini. Ini kan buat apa? Buat kembang. Buat kembang ini. Ini kembang kandang ini. Kembang kandang ya. Nah, ini. Buat teman ngopi ya. Ini namanya siapa, Bos? Ini Pesona, Mas. Pesona. Nama Pesona. Oh, keren ini. YS ya. Sama. Ini yang jadi apa ya? Istilahnya rajanya kenari postur ya. Nah, kan yang diambil sudah masuk semua. Dalam arti apa ya? Dari proporsional tubuh masuk banget ini ya. Kalau ini kayak YS. Dadanya itu ada kelihatan ada apa ya? Itu ada benjolannya itu ya, ada sedikit apa ya? Keker gitu ya. Kakinya pun juga kayak YS, tapi ukuran panjangnya yang dia very long katanya, kata orang luar negeri gitu. Luar biasa ya. Berapa ini Bos? Penawaran terakhir berapa? Ini terakhir 18 Mas. Gila. 18 juta. Oke. Itu betinanya nggak keluar ini? Yang mana? Yang situ? Mas sedikit. Oh iya. Tinggal sedikit. Oh iya. Yang ini? Yang ini. Paut udah dipesan? Paut beberapa sudah ya Mas. Oh iya. Udah kan besok pada yang cari itu saya kasih estimasi kan bulan 10. Oh, apa itu bulan 10 itu? Bulan 10 paling ya dari SF sama Rasmi itu Mas. Oh gitu. Oh, berarti 10 kemungkinan besar akan ada Rasmi sama SF di sini. Pautnya? Ya. Kalau dari luar negeri? Insya Allah ada. Bulan 10. Saya nggak berani menjanjikan kalau sudah sampai sini. Soalnya begini teman-teman ya, Mas Yusuf itu selain sering mendatangkan burung dari luar negeri, dari yang impor, ternyata Mas Yusuf itu juga beliaunya juga keasikan ternak nih ya. itu anakannya di sini nih. Ini anakannya ini paut-pautnya ini. Sudah sedikit. Tuh, itu kan itu yang jantan pasti keluar, tapi yang betina ya jangan dulu gitu ya. Untuk masa depan kandang. Masa depan biar nggak buram-buram banget Mas. Oke Bos, sementara itu dulu ya. Oke, lain waktu kita bahas ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Yusuf. Masih banyak pertanyaan yang perlu saya bahas. Siap. Dan tentunya mungkin pelayanan saya merespon pertanyaan teman-teman tidak secepat itu Ferguson. Karena memang kesibukan ya Mas ya. Iya. Ya namanya kuli kayak gini. Kuli jadi bawahan, jadi seorang kepala rumah tangga, jadi seorang apa ya? Guru mutan gitu. Itulah ya mohon maaf ya atas segala kekurangan saya. Mungkin itu dulu dari saya dan Mas Yusuf. Ya, kasih ya Mas ya. Siap. Ini banyak pertanyaan ya. Maaf ya. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu Mas. Nggih, Mas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.